Oke, kita langsung mulai. Industri pakaian Tiongkok yang dulu dikenal sebagai pabriknya dunia, sekarang sedang menghadapi sesuatu yang, bisa dibilang, ini adalah akhir dari riwayat mereka. Nah, mari kita bedah satu persatu, mulai dari masalah yang paling mendasar, yaitu runtuhnya model bisnis biaya rendah yang selama ini jadi tulang punggung utama industri mereka. Inti masalahnya sebenarnya sederhana banget. Tenaga kerja di Tiongkok itu sudah nggak murah lagi. Biaya di daerah-daerah pesisir sekarang meroket, jauh lebih tinggi dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam atau Bangladesh. Ya, akibatnya bisa ditebakkan, merek-merek global pun rame-rame angkat kaki dan memindahkan produksi mereka. Tapi, masalahnya nggak cuma soal upah. Ini seperti badai yang datang bersamaan dari berbagai arah. Ada peraturan lingkungan yang super ketat dan mendadak, beban pajak yang makin berat, resiko geopolitik yang bikin merek asing ketakutan, dan yang lebih parah lagi, pasar domestik mereka sendiri malah menyusut. Semuanya terjadi serentak, menggerogoti fondasi industri ini sampai ke akarnya. Tekanannya ternyata bukan cuma dari luar. Kalau kita lihat ke dalam negeri, ada pergeseran besar yang terjadi. Dan ini datangnya dari para konsumen itu sendiri. Pola pikir konsumen di sana itu berubah total. Dari yang tadinya suka pamer barang-barang mahal, sekarang jadi super hemat. Kenapa? Salah satu pemicu utamanya adalah tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda. Mereka jadi sangat sensitif sama harga, dan ini pada akhirnya menghancurkan margin keuntungan hampir semua perusahaan pakaian. Ditambah lagi, media sosial menciptakan siklus tren yang benar-benar brutal. Jadi begini polanya, ada satu gaya yang viral, pasar langsung dibanjiri produk yang mirip, dalam sebulan, tren itu udah mati. Hasilnya, perusahaan ditinggal dengan tumpukan barang yang nggak laku dan nggak ada harganya. Ini menciptakan risiko finansial yang luar biasa besar. Di atas semua masalah ekonomi dan sosial tadi, ada lagi faktor yang mempercepat kejatuhan ini, yaitu serangkaian kesalahan fatal dalam kebijakan. Kalau kita lihat lini masa kebijakannya, polanya itu jelas sekali. Mulai dari kebijakan nol COVID yang menghancurkan kepercayaan pada rantai pasokan sampai pengetatan kredit yang bikin ribuan pabrik kecil gulung tikar. Setiap kebijakan ini rasanya seperti pukulan telak yang mengorbankan stabilitas ekonomi jangka panjang hanya demi tujuan politik jangka pendek. Oke, jadi poin terpentingnya di sini adalah ini bukan sekedar penurunan bisnis sementara. Apa yang kita lihat ini adalah sebuah keruntuhan struktural, sesuatu yang sepertinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Penyebab pertama, dan ini yang paling mendasar, adalah demografi. Populasi Tiongkok itu menua. Artinya, jumlah anak muda makin sedikit. Ini punya dua dampak langsung. Permintaan untuk fashion menyusut, dan di saat yang sama, jumlah tenaga kerja juga berkurang yang membuat upah jadi makin mahal. Ini masalah permanen. Kedua, inovasi. Kita harus akui, industri pakaian Tiongkok selama ini besar karena harganya murah, bukan karena desain atau mereknya yang kuat. Nah sekarang, ketika keunggulan harga itu hilang, mereka jadi bingung mau bersaing pakai apa lagi. Desain dan kekuatan merek mereka ternyata masih lemah. Dan yang ironis, e-commerce yang tadinya diharapkan jadi penyelamat, malah jadi bumerang. Munculnya model live commerce dan perang harga yang gila-gilaan justru menghancurkan struktur keuntungan yang sehat. Semua berlomba-lomba jadi yang termurah, sampai akhirnya nggak ada lagi yang untung. Jadi kalau kita gabungkan semua faktor tadi, pekerjaan murah nggak akan balik lagi, konsumen domestik makin lemah, inovasi ketinggalan jauh, dan masalah demografi nggak bisa diubah. Jelas sudah kenapa gelar pabrik dunia di industri pakaian sepertinya sudah hilang selamanya dari Tiongkok. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat krusial. Kalau sebuah industri sebesar ini runtuh, apa dampaknya bagi stabilitas politik negara? Tentu saja kita nggak bisa meramal masa depan ya, tapi kita bisa melihat faktor-faktor risikonya. Pertanyaan yang sekarang banyak dibahas adalah, apakah keruntuhan industri ini bisa memicu gejolak politik yang lebih besar? Jadi ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada faktor yang bisa memicu ketidakstabilan seperti pabrik tutup massal, pengangguran, dan frustrasi anak muda. Tapi di sisi lain, negara punya alat kontrol yang luar biasa kuat, aparat keamanan yang solid, kontrol media yang total, dan penggunaan isu nasionalisme untuk mengalihkan amarah. Ini adalah pertarungan antara tekanan ekonomi melawan kekuatan rejim, dan hasilnya, masih menjadi tanda tanya besar. Jadi untuk merangkum semuanya, keruntuhan industri pakaian Tiongkok ini bukan karena satu penyebab tunggal. Ini adalah kombinasi fatal dari berbagai faktor, ekonomi, sosial, dan politik yang semuanya terjadi secara bersamaan.
Dan ini mungkin meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup. Kisah industri pakaian ini bisa jadi hanyalah sebuah gambaran awal dari sebuah cerita yang jauh lebih besar lagi, yaitu kisah tentang keseluruhan model ekonomi Tiongkok itu sendiri.